Baiklah, pada saat ini saya Febri Linsiana Mantiri dengan NIM 21704157 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah dasar Surveillance Kesehatan Masyarakat semester 4 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado dengan judul Evaluation of Health Surveillance System Attributes The Case of Neglect Tropical Disease in Kenya. Pertama, identitas jurnal. Identitas jurnal. Evaluation of Health Surveillance System Attributes The Case of Neglect Tropical Disease in Kenya, atau evaluasi atribut sistem surveillance kesehatan kasus penyakit tropis terabaikan di Kenya. Dengan nama jurnal NG Ethic et al. BMC Public Health tahun 2021 dan penulis Arthur K.S. NG Ethic Kukufoyi and Clifford M. Mutero dengan reviewer Febri Linsiana Mantiri dan tanggal review 27 Mei 2023 dengan link jurnal di bawah ini. Abstrak pertama, background. Control of Preventive Chemotherapy Target Neglect Tropical Disease (PC-NTDS) relies on strange health system. Kedua, methods. A cross-sectional health facility survey was used to purposefully sample respondent involved in disease surveillance activities. Dan ketiga, result. Most 88% respondent work in public health facility with 71% station in second-tier facility. Dan 4, conclusion. Health personnel had lower perception on the stability, flexibility, and data quality of the surveillance system considering PC-NTDS. Dan keyword, surveillance system, neglect tropical disease, simplicity, acceptability, stability, flexibility, usefulness, reporting rates. Pertama, kita masuk dalam latar belakang. Pengendalian penyakit tropis terabaikan yang ditargetkan kemoterapi preventif atau PC-NTDS bergantung pada sistem kesehatan yang diperkuat. Sistem IDSR adalah strategi regional untuk memperkuat dan meningkatkan sistem surveillance dan penggunaan data untuk tindakan dan respons kesehatan masyarakat di semua tingkat sistem nasional. Strategi ini diadopsi oleh semua 47 negara di wilayah Afrika. WHO sejak tahun 1998 dengan Kenya mengadopsinya pada tahun 2000 dan memulai implementasinya dalam tahun 2006. Kerangka IDSR di Kenya mengklasifikasikan penyakit di tropis terabaikan ke dalam dua kategori besar sebagai penyakit yang ditargetkan untuk dihilangkan atau kepentingan kesehatan masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efisien memberikan dorongan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengakhiri epidemi PC-NTD. Namun, ada penilaian terbatas terhadap fungsi sistem surveillance yang terkait dengan PC-NTDS dan bergantung pada kinerja optimal atribut sistem surveillance. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atribut sistem surveillance berdasarkan persepsi petugas kesehatan dalam kaitannya dengan endemik PC-NTDS di Kenya. Kedua, metode. Survei fasilitas kesehatan cross-sectional digunakan untuk secara purposif sampel responden yang terlibat dalam kegiatan surveillance penyakit. Responden yang setuju menyelesaikan kuesioner yang dikelola sendiri yang menilai persepsi mereka tentang atribut sistem pengawasan pada skala Likert 5 poin. Distribusi frekuensi untuk setiap titik dalam skala Likert dianalisis untuk menentukan persepsi keseluruhan petugas kesehatan. Nah, dalam data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan estimasi nilai median dengan rentang interkuartil yang sesuai dengan digunakan untuk meringkas tingkat pelaporan. Analisis faktor mengidentifikasi variabel yang mengukur atribut laten tertentu. Pearson's Chi-square dan Fisher-Essay test meneliti hubungan antara variabel kategoris. Analisis tematik dilakukan untuk kuesioner tanggapan terbuka. Pertama, pengaturan studi. Daerah studi terdiri dari kabupaten endemik NTD di Kenya dengan sub-kabupaten memiliki setidaknya 3 PC NTD endemik dari prevalensi yang diketahui.
Nah, fokus PCNTD adalah lymphatic filariasis, schistomiasis, soil transmit, helminthiasis, dan trakoma. 3 wilayah geografis yang sangat endemik untuk penyakit tersebut yaitu Kwale, Kilifi, Lamu, Sungai Tana, dan Kabupaten Taita Tavete di wilayah pesisir, Kabupaten Baringo, Narok dan Pokot Barat di wilayah Rift Valley, dan Kabupaten Kitui dan Embu di wilayah timur. Penilaian atribut pengawasan penelitian difokuskan pada fungsi atribut surveillance yang meliputi pertama, kesederhanaan, kedua, penerimaan, ketiga, stabilitas, keempat, fleksibilitas, kelima, kegunaan, keenam, kualitas data, ketujuh, ketepatan waktu pelaporan data surveillance, dan kedelapan, kelengkapan. Selanjutnya, desain studi, populasi, dan pengambilan sampel. Survei fasilitas kesehatan cross-seksional deskriptif digunakan yang melibatkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data dan transmisi data surveillance. Pengumpulan dan analisis data. Kuesioner tipe Likert yang dikelola sendiri digunakan untuk menilai persepsi petugas kesehatan tentang atribut sistem surveillance yang berkaitan dengan PCNTDS. Nah, data dikumpulkan antara Maret 2018 dan Juni 2018. Tingkat pelaporan data surveillance dinilai dengan mengambil informasi surveillance fasilitas kesehatan tentang ketepatan waktu pelaporan bulanan dan kelengkapan dari DHI-S2. Pengumpulan dan analisis data. Data yang diambil termasuk tingkat pelaporan untuk periode 3 tahun yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Stata atau IC14 College Station, Texas, USA. Data tentang tingkat pelaporan dirangkum menggunakan persentase dan perkiraan nilai median dengan kuartil bawah dan atas yang sesuai. Nah, dan dalam hasil, sebagian besar atau 88% responden bekerja di fasilitas kesehatan umum dengan 71% ditempatkan di fasilitas lapis kedua. Nah, data dikumpulkan dari 3 wilayah yang terdiri dari 10 kabupaten. Ada pantai, ada lembah Rift, dan timur. Dengan distribusi kabupaten, responden berkisar antara 5 hingga 18%. Penelitian ini melibatkan 192 responden dan 88% diantaranya bekerja di fasilitas kesehatan umum dengan mayoritas 71% ditempatkan di fasilitas tingkat kedua atau apotek. Nah, data menunjukkan bahwa 61% responden berusia antara 18 dan 40 tahun, dan 51% adalah perempuan, dan 83% telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan diploma. Dan kader kesehatan untuk 65 dan 22 dan 10% responden masing-masing adalah staf keperawatan, klinis, dan kesehatan masyarakat. Dan 2/3 atau 126 dari 192 responden telah bekerja di kader kesehatan mereka ini saat ini selama lebih dari 3 tahun. Kita masuk dalam kesederhanaan. Sedikit lebih dari setengah atau 58% dan hingga 54% responden setuju atau sangat setuju bahwa melaporkan PCNTDS dalam sistem IDSR dan mengisi formulir pelaporan untuk menangkap data surveillance PCNTDS masing-masing itu sederhana. Dan penerimaan, temuan menunjukkan bahwa hingga 68% responden setuju bahwa kontribusi dan masukan mereka terhadap sistem IDSR yang ada dianggap berharga. Nah, pendapat 47% dari responden menunjukkan kepuasan dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan pengawasan PCNTDS di tingkat fasilitas. Dan setengah yaitu 51% responden setuju bahwa sesama petugas fasilitas kesehatan menunjukkan minat dalam kegiatan surveillance PCNTDS. Dan penerimaan selanjutnya yaitu 39% setuju bahwa manajemen fasilitas kesehatan cukup mendukung kegiatan surveillance, dan hingga 43% petugas fasilitas kesehatan setuju bahwa PCNTDS dianggap penting dengan hasil lebih lanjut, menunjukkan bahwa 2/3 atau 66% responden setuju bahwa masyarakat di wilayah tersebut mendukung kegiatan pengawasan PCNTDS yang dilakukan oleh fasilitas tersebut. Dan stabilitas, 1/3 atau 32% responden setuju bahwa sistem IDSR yang ada selalu dapat diandalkan ketika melaporkan data surveillance PCNTDS, sementara
34% petugas kesehatan setuju bahwa formulir surveillance untuk melaporkan PCNTDS selalu tersedia bila diperlukan. Dan keleluasan, petugas kesehatan 27% setuju atau sangat setuju bahwa sistem pelaporan surveillance yang ada telah disesuaikan dengan baik untuk melaporkan semua PCNTD endemik di wilayah tersebut. Dan kegunaan, responden yaitu 38% setuju bahwa kegiatan surveillance PCNTDS telah memungkinkan pencapaian tujuan surveillance pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya 41% setuju bahwa data surveillance PCNTDS telah menginformasikan implementasi program untuk pengendalian penyakit pada tahun sebelumnya. Dan kurang dari sepertiga yaitu 31% responden setuju bahwa data surveillance PCNTDS telah merangsang kegiatan terkait penelitian di wilayah tersebut. Nah, atribut sistem pengawasan mengenai PCNTDS, responden menganggap sistem surveillance pertama sederhana yaitu berjumlah 55%, kedua fleksibel 41% dan stabil 41%, dan dapat diterima 50% dan berguna 51%, dan menyediakan data berkualitas yaitu 25%. Lokalitas fasilitas, jenis fasilitas, tingkat pendidikan responden dan tahun pengalaman kerja dikaitkan dengan pendapat yang dirasakan tentang penerimaan, yaitu P sama dengan 0,046 dan P sama dengan 0,049 dan P sama dengan 0,032 dan P sama dengan 0,032. Dan stabilitas, yaitu P sama dengan 0,030 dan P sama dengan 0,022 dan P sama dengan 0,015 dan P sama dengan 0,024 masing-masing. Median ketepatan waktu pelaporan bulanan dan tingkat kelengkapan untuk fasilitas masing-masing adalah 75 dan 83,3. Fasilitas tingkat yang lebih tinggi memenuhi ambang batas waktu pelaporan dan kelengkapan dibanding dengan fasilitas tingkat yang lebih rendah. Dan terakhir yaitu 4 kesimpulan. Tenaga kesehatan memiliki persepsi yang lebih rendah tentang stabilitas, fleksibilitas, dan kualitas data sistem surveillance mengingat PCNTDS. Ketepatan waktu pelaporan dan tingkat kelengkapan menurun pada tahun 2017 dibanding dengan periode surveillance sebelumnya. Penguatan semua fungsi surveillance akan mempengaruhi persepsi petugas kesehatan dan meningkatkan kinerja sistem surveillance secara keseluruhan terkait PCNTDS. Nah, studi ini menggambarkan bahwa atribut sistem surveillance dalam pandangan PCNTDS hampir tidak mencapai skor atribut yang diinginkan atau kurang dari 50, kecuali untuk kesederhanaan, penerimaan, dan kegunaan berdasarkan persepsi responden. Nah, tingkat pendidikan tenaga kesehatan dan pengalaman kerja selama bertahun-tahun merupakan karakteristik sosiodemografis yang sebagian besar terkait dengan persepsi responden terhadap persepsi responden tentang sistem surveillance, atribut akseptabilitas, dan stabilitas. Nah, di sisi lain, jenis dan lokalitas fasilitas kesehatan adalah karakteristik fasilitas yang terkait dengan pandangan responden yang dirasakan pada sebagian besar atribut sistem surveillance. Nah, dalam artikel ini ada kelemahan dan kelebihan. Pertama, kelemahannya yaitu tantangan yang dihadapi, kemudahan mengisi formulir IDSR ketika melaporkan PCNTDS, yaitu memahami pedoman surveillance untuk mengisi formulir dan pemanfaatan definisi kasus standar PCNTDS. Yang kedua, manual surveillance sudah usang dan tidak mudah dipahami oleh sebagian besar petugas kesehatan. Ketiga, proses penyelesaian formulir pelaporan IDSR dianggap rumit dan sulit. Keempat, kesulitan memahami fungsi dari sistem surveillance. Yang kelima, kurangnya sistem IDSR yang fleksibel dalam hal beradaptasi dengan baik untuk melaporkan semua PCNTDS. Tidak memiliki stabilitas mengenai pelaporan data surveillance PCNTD. Kapasitas sumber daya yang tidak mencukupi membuat sistem tidak stabil dan mempengaruhi fungsi optimal. Misalnya pemadaman internet dan tantangan konektivitas membatasi penyampaian laporan pengawasan yang efektif melalui sistem pelaporan elektronik. Dan yang terakhir, ketidakkonsisten dalam pasokan listrik menghambat penyerahan data pengawasan yang memadai dan tepat waktu di seluruh tingkat pengawasan. Dan kelebihan dari artikel ini yaitu
Sistem pelaporan elektronik telah membuat pelaporan lebih mudah. Proses sistem pengawasan yang ada sederhana dan dapat dipahami. Peningkatan pelatihan petugas kesehatan tentang proses sistem surveillance memastikan kemudahan pemahaman tentang fungsi. Nah, di tempat lain, data surveillance berguna untuk memantau kegiatan penyakit di tingkat kabupaten. Dan selain itu, tinjauan data surveillance yang dikumpulkan menginformasikan tindakan tingkat regional untuk mengganti petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan IDSR untuk memotivasi upaya berkelanjutan mereka. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.